Petani Negara. Haleluya. Ya. Selamat petang dan kita rindu di sini berkumpul bersama-sama untuk bersatu hati. Kita rindu menikmati akan lawatan Tuhan. Bahkan di saat badai yang bergelora, Dia akan bawa kita seperti Raja Wali terbang mengatasi segala masalah di dalam kehidupan kita. Saya rindu undang untuk seluruh jemaat dapat bangkit berdiri. Oh, haleluya. Glory Hosanna. Kami naikkan sembah di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau
kami yang hadir di tempat ini Bapa. Kau berikan nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa. Betapa kami bersyukur, betapa luar biasa kami punya Allah yang hidup. Haleluya. Sebab kami punya kekasih jiwa yang kami puja. Seperti firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, Kau akan nyatakan hadirat-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini. Kami percaya Bapa Surgawi, saat ini Roh Kudus-Mu sedang bekerja di tempat ini. Haleluya. Sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, berdiri di tengah, ditinggikan dan dipuji, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tata-Mu, sembah, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita panggil namanya, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja. Saat ini Dia berdiri di tengah-tengah kita, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, ditinggikan dan dipuji, nyatakan sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tata-Mu, sembah, sembah dan puji penuhi tata-Mu, sembah, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah sembah, sembah dan puji penuhi tata-Mu, sembah dan puji penuhi tata-Mu, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Saat ini Kau berdiri di tengah kami,
dan puji, sembah dan puji. Nuhitatamu, sembah Dia, sembah dan puji. Nuhitatamu, sembah Dia, sembah dan puji. Nuhitatamu, Yesus Tuhan adalah. Dan hatimu katakan sembah dan puji, sembah dan puji. Nuhitatamu, sembah Dia, sembah dan puji. Nuhitatamu. Kau dengarkan setiap suara yang menyembah Yesus. Sebab tahtamu penuh dengan pujian dan sembah. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah Dia, sembah dan puji. Nuhitatamu, sembah Dia, sebab Kau layak disembah dan dipuji. Sembah Dia. Nuhitatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan kemuliaan baginya. Hosana. Sebab kami percaya hadirat-Mu nyata buat setiap hati yang memuji menyembah-Mu di tempat ini. Kami rindu Bapa, nyatakan sukacita surga di tempat ini, mengubahkan hati kami yang rindu akan kuasa Roh. Kami bersyukur dan kami rindu untuk memulai ibadah kami di tempat ini, ibadah raya kami. Di dalam nama Bapa, nama Putra, dan juga Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mulai ibadah raya kami. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Siapa yang bersukacita di sini bisa lambaikan tangannya. Tos kanan kiri katakan sukacita dari Yesus. Cinta surga, itulah bentanan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya, tidak ada kabar yang terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa, taklukkan badai. Haleluya, haleluya, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak. Sukacita surga nyata. Siap terima sukacita surga semua. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih di tengah badai, yang terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan, taklukkan badai. Haleluya, haleluya.
kekuatan-Mu. Haleluya, haleluya. Aku mau bersorak, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Siapa yang rindu untuk lebih lagi bersorak buat Tuhan? Lambaikan tangannya dulu. Ya, saya nggak bisa lihat ya dari sini karena cahaya. Tapi saya tahu di sini saya menikmati bagaimana hadirat Tuhan menyatakan kuasa sukacita. Siapa yang mau bersyukur buat Tuhan di sini? Oke. Na 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 na. Na 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 na. Tangannya di atas semua, katakan. Na 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 na. Oh, haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernapas memuji Sang Raja atas gunung dan di dalam salur. Tanganku angkat pada bersyukuri, bersyukuri rahmat yang Kami bagiku. Melompat bagimu semua rahmat baru siap pagi. Bersyukurlah, oh bersyukur kepada sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Na 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 na. Oh 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 na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas, biar yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat pada bersyukuri, bersyukuri rahmat yang Kami. Kakiku melompat bagimu sebab rahmat-Mu baru siap pagi. Oh bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamat kasih setia, kasih setia. Semua bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah, oh bersyukurlah kepada Tuhan. Tangannya di atas semua. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukur kepada sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama kasih setia, kasih setianya. Na 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 na.
Cepat boleh duduk dulu. Ya, kalau diterusin bisa 7 lagu lagi sebenarnya ya. Cuma udah dibolehin katanya. Nginep nanti kita semua di sini. Ya, kita bersyukur karena kita boleh ada di tempat ini karena panjang sabarnya Tuhan buat kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebenaran kita, bukan karena kebaikan kita. Dan saat ini mari kita mengaku di setiap masing-masing kita. Kita perlu Tuhan di sini. Kita perlu Roh Kudusnya. Biar Bapa lembutkan hati kita, berikan kita hati yang baru, roh yang baru. Sebab saat ini kita mau siap mendengarkan firman-Nya untuk kembali terhubung dengannya. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan melakukan Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tangan, ingin lebih mengenal, ingin lebih mengenal. Selalu melekat hatimu, selalu melekat di hati. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang benar. Aku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan atasku. Katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Kasih-Mu layakkan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tangan, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Terhubung, ku terhubung dengan. Mari semua cepat bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang benar. Ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hati. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang benar atasku. Mari dengan senang kata, aku terhubung denganmu. Ku terhubung
itulah dasar. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu Yesus, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu kepada hamba-Nya, dasar hidupku yang berdaulat. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung, katakan, terhubung denganmu. Amin. Yesus, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yang berdaulat atasku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Bapa, dan kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian. Dan kami percaya dengan iman, malam ini yang hatinya resah, gundah, takut, dihancurkan dalam nama Yesus melalui puji-pujian. Karena firman-Mu berkata, Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Engkau berdaulat di atas puji-pujian. Maka tembok-tembok kesulitan, tembok-tembok belenggu dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah memimpin pujian, kami semua yang sudah melantunkan pujian menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami semua di hadapan-Mu, menjadi penyembah-penyembah-Mu, menjadi alat-alat-Mu yang senantiasa nama-Mu diagungkan. Terima kasih. Sekarang kami Tuhan meletakkan hati pikiran kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bagikan tanah yang tiada artinya. Engkaulah penjunan kami, bentuk kami Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu, menjadi bejana-Mu, menjadi alat-Mu yang indah. Sucikan kami semua, terlebih hamba-Mu sembunyikan di balik salib-Mu. Biarlah otoritas kedaulatan Tuhan dan mimbar sepenuhnya ada dalam kuasa-Mu. Dan kami berdoa kuasa-kuasa yang masih mengganggu hati pikiran kami, maitolah ikat patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah firman-Mu yang berkuasa berbicara
berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih anugerahnya diberi kesempatan kembali oleh hambanya Bapak Pendeta Budianto untuk belajar saudara-saudara bersama-sama tentang firman Tuhan ya. Tadi kami bersyukur mendapat berkat ya, menyanyi dan menyembah Tuhan luar biasa ya. Puji Tuhan, Tuhan kirimkan hambanya untuk praise and worship ya. Puji Tuhan, saudara, memuji dan menyembah Tuhan tidak harus ya dengan talenta musik yang berlebih. Tapi ketika kita menyembah dengan hati, dengan kerinduan kepada Tuhan, saudara akan terangkat jiwa kita. Amin. Puji Tuhan, kiranya pujian menjadi berkat bagi kita semua. Oh ya. Baik Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama tentang ketaatan yang teruji dan terbukti. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah pada malam hari ini ingin kami menyampaikan dengan tujuan saudara-saudara bahwa di tengah situasi apapun, di tengah gelombang apapun saudara-saudara ya, Tuhan inginkan kita untuk tetap taat. Amin. Karena saudara-saudara, pengalaman kami di dalam melayani walaupun belum jam terbang banyak saudara. Ketika pelayanan ada satu titik-titik yang jenuh saudara, yang kami ingat hanya satu, ketaatan Kristus. Ketaatan Kristus sampai Dia di puncak Kalvari dan Dia katakan sudah genap ya. Itulah yang menjadi sumber pangkal dari keselamatannya kepada kita semua. Oleh sebab itu, melalui firman ini saudara, kita merenung apapun tantangan besar dalam gereja ini, tetap taat. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita akan baca di dalam Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai 10. Ibrani pasal yang kelima ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Puji Tuhan. Saudara, latar belakang dari surat Ibrani ini ditulis saudara-saudara ya. Memang beberapa teolog saudara masih ya ada beberapa pendapat siapa sebetulnya penulis surat Ibrani ini ya. Ada yang bertahan Rasul Paulus, ada Priscilla, ada Apolos ya. Saudara, bagi kita itu nanti dipelajari khusus saja. Tapi yang jelas firman itu telah terjadi. Amin. Nah, saudara, siapapun penulisnya, tapi kita percaya itu ilham Tuhan atas kita semua. Saudara, yang pertama adalah ketaatan Yesus itu menjadi sumber keselamatan. Saudara yang kekasih, kehidupan ini apapun ya, kalau sudah selamat itu senang. Amin saudara ya. Tidak ada kehidupan yang lebih berarti, yaitu keselamatan. Di dunia ini pun kita kejar keselamatan terus itu. Saudara, beberapa waktu banjir, bencana, ya orang ada yang selamat, ada yang tidak. Keselamatan di dunia ini pun sangat ngeri saudara, apalagi keselamatan di akhir nanti. Inilah yang ingin Rasul Paulus katakan, betapa keselamatan itu
menjadi pangkal titik tolak. Allah yang Maha Kudus itu harus turun ke dalam dunia. Dan itu menjadi inti ajaran dari kita umat Tuhan ya. Saudara, di situ dijelaskan Yesus adalah anak Allah, tetapi meskipun begitu ia belajar menjadi taat. Saudara, kalau kita lihat ya, posisi anak sesungguhnya itu posisi yang tinggi, yang maha tinggi. Tetapi di situ Yesus, sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus, kata kunci di sini saudara ialah belajar menjadi taat. Oleh sebab itu dikatakan ini menjadi sumber keselamatan. Saudara, ketika Yesus berada di Taman Getsemani, itu merupakan pergumulan yang berat ya. Tapi puji Tuhan ya, Bapa, lalukan cawan ini. Saya tidak bisa membayangkan kalau kalimat itu titik saudara ya. Maka umat manusia akan berbondong-bondong menuju ke api kebinasaan. Tapi puji Tuhan, Yesus belajar untuk menjadi taat. Melalui penderitaannya, maka sesudah ia menjadikan penyelamat yang sempurna, ia menjadi sumber keselamatan. Amin. Oleh sebab itu, prakteknya saudara, hari ini apapun yang terjadi pada jemaat ini, ingatlah ketaatan Kristus. Saudara semangat melayani, saudara tetap bertahan. Karena Yesus sumber keselamatan. Dia adalah gembala saudara paling agung. Ya, tidak satu apapun yang diizinkan terjadi tanpa kehendaknya. Puji Tuhan saudara, kita yakin ya apapun yang terjadi, ketika kita taat kepadanya, Dia akan memberikan yang terbaik ya. Taat saja saudara ya. Ya, ujian, pencobaan apapun itu sesungguhnya mengerjakan yang disebut ketaatan. Ini yang menjadi lemah saudara ya. Seseorang mungkin gampang ya untuk mendapatkan, mencari, tapi untuk memelihara ya, untuk taat itu susah gitu ya. Saya kemarin guyon sama anak-anak itu. Saya kumpulkan anak-anak yang pacaran cinta monyet itu saudara. Ya, saudara saya tanya, oke, karena saya ingin anak-anak itu kalau kegiatan ngajak pacar tuh saya paling takut saudara ya. Nanti takutnya pulangnya lambat, ditelepon ya, Pak anak saya belum pulang ya. Nah, anak-anak itu saudara ya, gampang sekali dia dapat pacar saudara ya. Tapi cerita-cerita kapan, oh sudah selesai Pak, loh kapan selesainya? Baru sebulan, baru 2 bulan. Ya, artinya saudara gampang mendapat tapi tidak taat, tidak setia. Yaitu manusia saudara ya. Itulah. Tapi firman Allah mengingatkan kepada kita saat ini, mari kita belajar taat. Sebagaimana Kristus taat kepada Bapa ya. Dia tidak memperlihatkan dirinya dalam posisi aku ini anak, tidak ya. Tapi di surat Filipi jelas ia mengosongkan dirinya sebagai apa saudara? Hamba. Satu titik posisi di mana itu jabatan yang paling rendah, hamba saudara. Ya, ada satu postingan apa saudara? Banyak jabatan-jabatan ya. Tapi di situ yang punya nilai ternyata hamba saudara ya. Dan itu keteladanan Kristus ya. Ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba. Dan taat sampai akhir. Inilah yang menjadi sumber pokok keselamatan ya. Yang kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Allah pun menyatakan dia sebagai imam agung seperti Imam Melkisedek. Satu posisi saudara, jabatan yang tinggi. Imam Melkisedek saudara itu adalah Raja Salem ya, Raja Damai Sejahtera, yang itu secara tipologi itu menggambarkan Yesus nanti saudara ya, itu di Kejadian ya. Di
di mana Raja Salem ini memberkati Abraham, saudara ya. Satu jabatan imam tertinggi pada awal di kitab Kejadian itu ya. Dan Yesus diposisikan sebagai imam Melkisedek lebih tinggi. Karena apa, saudara? Ketaatannya. Oleh sebab itu kepada jemaat Tuhan di tempat ini, saudara jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang. Amin. Taat saja. Hari ini apa yang menjadi tugas kita untuk membangun pelayanan di tempat ini? Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tutup mata, tutup telinga. Yesus saja yang kita layani. Dia imam besar. Saudara, kalau kita tengok kanan kiri, saudara ingat Petrus ya, ketika lihat ombang ambing di gelombang itu ya, hampir tenggelam, saudara ya. Tapi ketika itu Yesus raih tangannya ya. Saudara, dinamika melayani Tuhan seperti itu, saudara ya. Oleh sebab itu fondasi firman Allah ini kiranya menjadi kekuatan. Saudara taat saja kepada Kristus. Ketaatan kepada Kristus juga diwujudkan ketaatan kita di dalam pelayanan. Amin. Ketaatan kita kepada hamba Tuhan, kepada rekan kerja. Saudara, kalau di pegawai negeri itu ada hierarkis ya. Jadi ya kita harus taat pada pimpinan. Pimpinan satu di atas pimpinan yang lain ya. Kemarin sekdanya marah-marah, saudara ya, lewat video tentang kedisiplinan pegawai. Ya bagaimanapun itu hierarki. Sama, saudara ya. Kristus telah taat kepada Bapa. Dia ingin pula ya mengembangkan ketaatan itu kepada jemaat dan gerejanya, kepada pemimpin, kepada orang yang dianggap ya jabatan tertentu ya. Puji Tuhan, sehingga Kristus di situ dikatakan sebagai imam agung karena sudah tuntas menyelesaikan pekerjaan ya. Jadi yang pertama, saudara, ingatlah ketaatan Kristus. Ini menjadi dasar saudara dan saya diselamatkan ya. Puji Tuhan. Nah, saudara, tujuan ketaatan Yesus sekarang yang kedua adalah untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara bisa baca nanti di Markus 10 ayat 45. Tujuan Yesus hanya satu, apa saudara? Keselamatan, salvation ya. Jadi dia berikan nyawanya. Saudara, kalau kita memang menolong orang ya, membantu orang, tapi kalau sudah suruh mati itu gimana, saudara ya? Wah, mikir, saudara ya. Ya, jarang ada ya kisah-kisah seperti itu ya. Ya, 1, 2 dan sebagainya. Tapi saudara, ini keselamatan ditujukan bagi semua orang. Dan Yesus harus tanggung itu, saudara ya. Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa, saudara? Melayani. Nah, ini saudara, gereja membutuhkan satu mentalitas bahwa kita ini melayani. Ya. Saudara, kalau saya disuruh mimpin sekolah apa mimpin gereja, ya kadang-kadang mimpin sekolah aja. Kalau dengan anak-anak bisa tak gitu, saudara ya. Tapi kalau gereja tidak bisa, saudara. Kadang ditarik ulur panjang pendek ya. Karena saudara posisinya beda. Pelayanan di gereja itu mengambil posisi sebagai apa, saudara? Hamba. Ini, saudara ya. Karena apa? Kristus pun juga memposisikan dirinya sebagai hamba. Bahkan dia rela memberikan nyawanya, tebusan bagi banyak orang. Jadi saudara, di sini mari jemaat di tempat ini, jadi kita memposisikan sebagai hamba Kristus. Amin. Ya, siap tidak siap, saudara ya. Ya, harus siap, saudara ya.
Tadi Pak Gembala sudah terjun langsung ya ikut main musik. Saya juga di sana saudara, full dari khotbah sampai main musik. Ya saudara, sukacitanya di sana itu ya. Ada sukacita kita melayani Tuhan yang besar. Tidak ada satu pelayanan pun yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, tidak ada saudara ya. Dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi di gereja tidak ada hierarkis kayak di saudara ya. Ya mungkin tatanan organisasi saja. Tapi di mata Tuhan pelayanan itu bernilai yang sama. Asal dilakukan dengan rendah hati. Ya, jadi saudara tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Ya, Kristus menjadi dasar pelayanan di tempat ini. Jadi saudara, itu tujuannya Yesus taat, itu memberikan contoh agar kita menjadi pelayannya, menjadi hamba-hamba Kristus. Yang kedua, untuk melaksanakan kehendak Bapa. Saudara, kematian Kristus karena melaksanakan kehendak Bapa. Kemarin ada debat ya, antara Edis TV dan para teolog ya, saudara ya. Tapi bagi kami, saudara-saudara ya, iblis itu tidak mungkin bisa merancangkan. Lah siapa iblis di hadapan Tuhan? Karena apa saudara? Itu merupakan rencana besar Tuhan atas kehidupan manusia. Amin. Ya, iblis hanya dipakai untuk eksekutor saja. Tapi memang Kristus harus mati seperti nubuat para nabi sudah tertulis dari semula. Di Kejadian 3 ayat 15 jelas itu ya, aku akan mengadakan permusuhan dengan keturunanmu, di mana keturunannya akan meremukkan kepala iblis, walaupun Yesus kena ya tumitnya. Ya itu sudah menjadi grand design Tuhan, saudara. Tujuannya adalah melaksanakan kehendak Bapa. Ya tadi di peristiwa Taman Getsemani jelas, jadilah kehendakmu. Ya, itu jelas di Taman Getsemani ya. Untuk melaksanakan kehendak Bapa, menyelamatkan manusia dari dosa dengan cara mati yang dinubuatkan dalam Alkitab. Jadi saudara, Kristus memang sudah harus mati dengan cara demikian ya. Di hari ketiga dia bangkit. Itu kemenangan ya. Oleh sebab itu saudara, salib bagi Kristus, bagi kita adalah kemenangan. Bukan kalau Kristus tidak mati dan bangkit ya, iman saya dan saudara sia-sia. Atau kalau Kristus lama di kuburan ya sama saja ya. Tapi dia bangkit, dia menyatakan kuasanya bahwa dia adalah Allah dan Tuhan yang beda dengan yang lain ya. Puji Tuhan ya. Jadi itulah yang menjadi pergumulan seberat apapun membuktikan ketaatan melakukan kehendak Bapa. Saudara, hari ini gereja Tuhan saat ini sedang melakukan pembaharuan. Saudara, tiada kata lain, saudara harus tetap dalam kehendak Bapa. Saudara harus dalam kehendak Roh Kudus tentang perkembangan pelayanan ini. Pasti Tuhan bela, amin. Pasti Tuhan backup. Karena jemaat itu milik Tuhan, saudara ya. Tidak ada satupun bisa merebutnya ya, puji Tuhan. Nah, saudara, apalagi bukti ketaatan Yesus, saudara, di poin ketiga ini. Saudara, yang pertama, Yesus tetap taat meskipun dicobai oleh iblis ya. Saudara bisa lihat di Matius pasal 4, ketika Yesus memulai pelayanannya, ada 3 bagian yang sengaja iblis lakukan untuk mencobai Yesus ya. Pertama, Yesus dicobai hal-hal jasmani. Suruh merubah apa saudara ya? Batu menjadi roti ya. Saudara, kalau Yesus ingat itu, kealahannya ya bisa saja ya. Tapi Yesus tidak tergoda karena dia taat, saudara ya. Dan dia memberi pelajaran, mengikut Yesus bukan persoalan roti, amin. Bukan persoalan jasmani.
Saudara ingat, itu bukan persoalan ekonomi ya. Tapi yang diinginkan Yesus adalah salib. Yang diinginkan adalah perubahan hidup, perubahan, dan lebih dari itu keselamatan. Bukan sekedar roti ya, itu yang. Yesus juga dicobai jiwanya. Ya, suruh terjun saudara ya ke hubungan bait suci. Dan yang ketiga, rohnya juga diuji saudara untuk menyembah. Tapi satu menarik saudara, di atas semua itu Yesus katakan, sebab tertulis. Oleh sebab itu saudara, ketika engkau ada cobaan, ada ujian, saudara tiada kata lain dilawan dengan firman Allah. Amin. Ya. Jadi saudara, tidak ada satu kekuatan apapun ya. Dan Yesus memberi contoh, sebab ada tertulis ya. Dia tidak menggunakan kekuasaannya sebagai Allah, tapi dia taat, yaitu berpegang pada firman Allah. Ya, tidak sakti-saktian, tidak. Tetapi apa yang ditulis di Alkitab, Yesus lawan iblis itu. Ya, salah satunya sebab manusia hidup bukan oleh roti ya, itu tertulis ya. Jadi saudara, lawan cobaan, gangguan apapun dengan otoritas firman Allah. Ya. Jadi firman Allah ini bukan tapi dia bisa hidup dan bisa menghidupi ketika ada tantangan dan godaan ya. Yang kedua, saudara, ketaatan Yesus dibuktikan dia tetap taat meskipun hendak dijadikan raja. Ya, saudara, di Yohanes 6 ayat 15 ya, antara lain di situ nanti dibaca saja. Murid-murid ini saudara punya anggapan, wah nanti Yesus ingin mengembalikan kekuasaan politik ya. Ya, jadi Tuhan, maukah engkau mengembalikan kekuasaan? Pikirnya mereka, wah nanti Yesus menjadi Mesias atau menjadi raja, melepaskan penjajahan bangsa Israel dari penjajahan Roma pada waktu itu. Tapi tidak, Yesus tidak mendirikan kekuasaan politik. Amin. Ya, oleh sebab itu saudara, ini menjadi diskusi penting ya. Oleh sebab itu mengikut Yesus atau gereja Tuhan itu tidak bisa diseret-seret ke ranah politik. Ya, kalau jemaat mau jadi bupati DPR bisa, tapi kalau pimpinan rohani ya itu diharapkan jangan sampai. Amin saudara ya. Ya, di sinode kami GBIS, kalau hamba Tuhannya ke politik praktis ya sudah dipecat saudara ya. Tidak ada toleran. Karena apa saudara? Kehadiran Yesus lebih dari kekuasaan politik saja. Karena dia tujuannya adalah menyelamatkan dunia dari dosa. Oleh sebab itu saudara, beberapa waktu mungkin sekian puluh tahun yang dulu itu ada partai-partai Kristen kenapa tidak berkembang? Ya memang Yesus tidak menghendaki perkembangan itu, saya percaya. Sekarang kan tenggelam ya, tidak ada ceritanya itu partai Kristen itu saudara ya. Tapi di tempat ini juga saya katakan saudara tetap berpartisipasi kebijakan pemerintah dan sebagainya ya. Cuma jangan sampai menjadikan gereja itu alat politik praktis ya. Amin saudara ya. Ya, puji Tuhan saudara. Kemudian tetap taat meskipun harus menderita ya. Ini di bagian-bagian akhir ketika Yesus berada di Via Dolorosa, jalan salib. Dia tetap taat saudara. Bagai di kitab Yesaya dikatakan ya bibirnya lesu ya dibawa ke pembantaian ya. Dia tidak melawan ya, wajahnya sudah tidak menyerupai dan sebagainya ya. Cambuk bilur-bilurnya karena untuk menyembuhkan saya dan saudara, untuk memberikan keselamatan itu kepada saya dan saudara. Dia harus menderita di kayu salib dan harus taat sampai akhir ya. Nah, oleh sebab itu saudara, ketika mengakhiri pelayanannya dalam ketaatan di Yohanes 17 itu dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi
dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara, tadi Yesus taat karena apa? Melaksanakan kehendak Bapa, menuntaskan karya keselamatan. Saudara, Yesus sekarang telah naik, ya, Dia ada di surga, dan sekarang dilanjutkan siapa, saudara? Tugas gereja, tugas saya dan saudara, tugas umat Tuhan. Untuk apa? Menyelesaikan pekerjaan sampai Injil diberitakan di seluruh dunia. Di Matius 24 dikatakan, ya, sebab engkau harus menderita sampai Injil itu diberitakan ke seluruh dunia dan baru berakhir kesudahannya. Oleh sebab itu, gereja masih panjang pekerjaannya. Amin. Jangan putus asa, jangan lemah, tetap kerjakan apa yang menjadi visi misi Tuhan. Menjangkau orang-orang, menjangkau siapapun. Terutama, saudara, saya katakan orang-orang yang belum menerima berita keselamatan. Dan itu dimulai dari lingkungan kecil, ya. Saya selalu berdoa, saudara, untuk anak-anak kami di SMA. Di celah-celah apapun, di musik, ya karena saya bisanya musik, ya, saya sampaikan pesan-pesan firman, saya sampaikan pesan-pesan kasih. Saudara, dimanapun pekerjaan Tuhan taruh, disitulah saudara. Yesus ingin pekerjaan yang diberikan kepada Bapa, kalau Dia sudah tuntaskan. Kemudian di Matius 19 itu, jadikanlah seluruh bangsa. Ya, kehendak Bapa itu belum selesai, saudara, ya, dan itu dilanjutkan oleh gerejanya, dilanjutkan oleh kita ada di tempat ini, tetap melanjutkan. Oleh sebab itu tugas gereja belum selesai, ya, untuk menyelesaikan pekerjaan, yaitu menjangkau orang-orang yang belum mengenal keselamatan. Ya, saudara jangan putus asa, amin. Saudara tetap berkarya, tetap berbuat untuk Tuhan. Karena Dia sudah taat, saudara, ya. Saudara, bagian terakhir, bagaimana sikap kita, saudara, ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ketaatan Yesus memberikan inspirasi, saudara. Gereja, umat Tuhan, harus mengikul salib. Aduh, berat ya, saudara, ya. Ya, kalau berkat memang enak, saudara, ya, tapi salib itu memang beratnya. Hari ini kita semua mungkin, saudara, tidak bisa tidak. Salib itu harus kita kerjakan. Suka atau tidak suka. Kristus tidak menjanjikan yang lain-lain. Yang lain-lain sudah diberikan. Tapi Dia ingin salib itu ikut di dalam kehidupan kita. Amin, saudara, ya. Dimulai dari diri kita sendiri, penyangkalan akan diri, penyangkalan akan sikap kita, itu menjadi dasar bagaimana kita taat kepada Kristus, ya. Setiap hari, ya, memikul salibnya setiap hari. Jadi saudara tetap dalam kekuatan Roh Kudus, walaupun salib itu ada di pribadi, di gereja, tapi Tuhan akan beri kekuatan. Amin. Tuhan akan beri Roh Kudusnya kuat menanggung salib itu, karena Kristus sudah menanggung. Saudara, beban yang diberikan pasti, ya, tidak akan berat, ya. Yesus katakan, marilah datang kepadaku, yang lemah, letih, lesu. Ya, belajarlah kepadaku karena kuk yang diberikan itu ringan, ya. Jadi tidak mungkin salibnya berat sampai, ya, tidak. Karena apa, saudara? Yesus tahu setiap pribadi. Yesus tahu setiap pergumulan kita. Yang kedua, saudara, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah.
Saudara, ada yang di sini karena penderitaan sampai berdarah-darah, saudara. Ya, saya kira kita tidak berada di dalam zaman penganiayaan, saudara. Kita masih dalam zaman anugerah. Amin. Ya, puji Tuhan, apalagi di Jemberana, pemerintah masih melindungi, masih menjaga kondusivitas umat untuk beribadah, saudara ya. Walaupun mungkin di daerah lain tekanan itu ada ya. Tapi saudara, Tuhan ingatkan kepada kita, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah ya. Itu Ibrani 12 ayat 3-4. Mari saudara, zaman anugerah masih terbuka bagi kita. Kristus masih memberi peluang. Kristus masih mendampingi. Kristus tetap mendampingi kita. Tetap lakukan, kerjakan keselamatan ya. Sebagai ayat penutup di Filipi 2 ayat 12, di situ dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan apa saudara? Takut dan gentar. Amin. Ya saudara, Yesus telah membuktikan ketaatannya kepada Bapa. Dan sekarang dibuktikan tugas gereja dan kita semua juga taat dan setia. Amin. Taat sampai akhir. Ya, taat sampai penghujung, saudara. Jangan takut dengan tantangan dan rintangan, saudara. Kita semua, bersatu, sehati, seia, sekata. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Dia sedang membentuk, Dia sedang menggembleng kita untuk menjadi bejananya yang lebih indah, saudara. Ya. Jangan takut, Tuhan Yesus beserta kita. Biarlah ini menjadi dasar gereja ini. Ingat Yesus saja, ingat penderitaannya, ingat keselamatan, ingat penebusannya. Maka saudara akan bergairah untuk melayani Tuhan. Amin, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, kita akan tunduk tenang dulu dan pemain musik mohon untuk mempersiapkan. Kita angkat satu pujian, sungguh besar setiamu. Haleluya. Kita merenungkan Tuhan, saudara, kasih Tuhan dalam hidup kita, saudara. Sejauh mana kita setia dan taat kepadanya. Akhir-akhir ini bagaimana iman kita taat setia kepada Tuhan, setia kepada gereja dan pelayanannya, di mana saudara bertumbuh di dalam iman dan pengharapan. Saudara jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan telah meletakkan dasar keselamatan yang harus kita junjung tinggi. Kita angkat pujian, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa menunjukkan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian,
dalam roh, dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur firman-Mu sudah disampaikan. Hari ini kami belajar untuk taat dan setia. Apapun yang menimpa, apapun yang terjadi Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar yang kuat bagi gereja-Mu, yaitu pengorbanan, ketaatan Yesus tuntas di kayu salib. Maka tidak ada alasan kalau kami lemah, tidak ada alasan kalau kami takut dan cemas, karena kami percaya Engkau telah mengerjakan tuntas dalam pelayanan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak-Mu, biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam ketaatan ini Tuhan. Karena kami ingin Injil yang belum tuntas terjangkau semua. Kami ingin gereja-Mu di tempat ini Tuhan menjadi bagian penting untuk menuntaskan kehendak Bapa. Haleluya. Dan menjadi ketaatan kepada kami melaksanakan amanat agung. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sekali lagi Tuhan, kalau ada jemaat merasa lemah, merasa takut, bimbang, kami berdoa dalam nama Yesus, diteguhkan, dikuatkan, karena jemaat adalah milik Tuhan. Engkau tidak sendiri, tetapi Kristus yang berdaulat atas gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, tetap kuatkan kami jemaat di tempat ini. Kalau ada salib harus kami tanggung, harus kami pikul, itu semua pembelajaran agar kami, iman kami tetap kuat di dalam Engkau, taat sampai akhir. Dan berikan kami semua mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, melayani Tuhan dengan segenap hati sampai Engkau datang. Dan Tuhan katakan, masuklah dalam Firdaus bersamaku. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Gembala di tempat ini beserta majelis dan pengurus gereja. Tuhan tetap kuatkan menghadapi apapun, tidak takut, tidak gentar, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur dan menguatkan. Kami percaya gereja di tempat ini akan tetap berakar kuat, bertumbuh lebat, dan berbuah dengan manis, menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Tuhan, demikian firman-Mu kami sampaikan. Tuhan yang akan berdaulat, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, kiranya memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Siapa di sini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Ya, mungkin saya ingin kesaksian sedikit ya. Kalau semalam itu hari Sabtu, ikut doa malam di sini, diberkati sama firman Tuhan oleh Bapak Pendeta James tentang tawanan ya Pak ya. Jadi kadang kita juga yang di depan ini, para pelayan ini, kita menghadapi tantangan. Kadang kita mungkin tertawan oleh keadaan sakit penyakit, mungkin tertawan dengan keadaan terkontaminasi sama keadaan lingkungan kita. Kadang kita nggak mau sebenarnya kan, kalau misalnya dibilang keadaan kita tuh, pengennya kita tuh nggak mau dengan lingkungan yang membuat kita toksik. Cuman kadang kita mau nggak mau hadapi lingkungan seperti itu. Tapi setelah kita tahu
bahwa kita ini sebenarnya kadang tertawan dalam keadaan itu. Nah, kemarin saya tuh dapat jawabannya dari Pendeta James tentang tawanan, bahwa tawanan itu ditebus ya. Nah, tebusan itu tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Simon, bahwa betapa berharganya kita. Kalau kita lihat kemarin di Israel, diceritain sama Pak James itu, satu tawanan Israel 4.000 ya, 4.000 jumlahnya. Saya teringat sama Yesus waktu itu menyelamatkan ada satu orang dari Gerasa, itu satu jiwa tuh dikorbankan berapa babi. Kalau kita hitung babi harga sekarang, itu kira-kira berapa? Ya, kebetulan saya pemakan babi ya, jadi saya tahu harganya pasti mahal. Nah, tapi saya lihat di situ bukan karena melihat jumlah harganya, tapi saya lihat bagaimana Tuhan Yesus menjadikan dirinya tebusan buat kita. Dia yang menjadi kebenaran. Kalau dibilang orang-orang kayak saya, kami ini yang di depan ini sebenarnya banyak excuse-nya. Kalau kemarin saya udah sempat kesaksian, sekarang itu kita mudah gini berdalih, Tuhan ngapain kami pelayanan, hidup kami juga udah susah kok, tantangan hidup kami susah. Tapi saya lihat waktu saya kemarin kesaksian diteguhkan, jemaat ikut mendukung kami, berdoa untuk kami di depan ini, karena kami gak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa karena belas kasih Tuhan. Kami di depan ini gak bisa apa-apa tanpa dukungan dari semua jemaat yang ikut berdoa buat kami di tempat ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya. Mungkin kepada yang bertugas, persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas hadirat-Mu tengah-tengah kami pada malam hari ini. Sungguh kami menikmati Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh senantiasa dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh bagi kami ya Tuhan. Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Simon. Biarlah kiranya Tuhan Engkau semakin memakai beliau dengan luar biasa Tuhan, baik dalam penggembalaannya, baik dalam pekerjaannya. Biarlah kiranya Tuhan Engkau semakin memakai dengan luar biasa Tuhan, hingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Ajar kami untuk semakin menjadi domba-domba yang taat dan setia sampai akhir. Apapun yang keadaan kami hadapi Tuhan, jangan biarkan membuat kami lemah, tapi ajar kami tetap kuat di dalam Engkau, karena Engkau telah menyediakan kemenangan bagi kami anak-anak-Mu yang bersandar dan berharap kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu akan menabur. Biarlah kiranya Tuhan Engkau saja memberkatinya. Kami percaya Tuhan Engkau sungguh memperhatikan setiap hati yang tulus memberi. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayanan Bapak Pendeta Simon beserta Ibu Pendeta Putri ya. Terima kasih, sangat memberkati kami tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin pertama kali hadir di tempat ini. Saya lihat wajah-wajah baru loh di tempat ini. Ada Mas Firman ya, selamat datang. Ada keluarga Bapak Irwan. Terima kasih, selamat datang. Banyak ya, ada yang nggak kelihatan, saya nggak kenal ya. Selamat datang kami ucapkan, dan kami mengundang untuk minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya beribadah bersama kami tempat ini. Amin. Ini saya nih jarang baca pengumuman, jadinya bingung. Jadi maafkan saya. Saya membacakan jadwal sepekan Gereja Betani. Hari Rabu pukul 7:30 kita ada family altar di gereja. Kami mengundang untuk jemaat untuk bersama-sama berfellowship bersama kami di tempat ini hari Rabu. Jangan lupa, biar kita semakin akrab, semakin merasakan kekeluargaan di dalam fellowship di family altar.
Hari Sabtu ada doa malam pukul 18.30, setengah 7 ya, setengah 7 di gereja. Kemudian dilanjutkan dengan latihan musik. Hari Minggu pukul 6 sore itu ada ibadah raya. Setengah 7 ibadah sekolah minggu. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sedikit iklan ya. Kalau ikut family altar sama doa malam dijamin diberkati ya. Mungkin kalau dibilang saya sejago promosi, yang ngundang saya waktu itu Suwan pertama kali. Ditembak langsung pelayanan lagi di sini. Tapi melalui itu saya diingatkan kembali. Saya waktu itu udah sempat kendor ya, kendor untuk pelayanan. Mungkin ya itu saya pertama kali pengen bikin excuse sama Tuhan. Tuhan sudahlah, masalahku terlalu banyak. Tapi Suwan datang tuh orang yang di belakang di sana nih. Ayo bang, semangat lagi bang katanya. Ya, saya juga rindu jemaat di sini yang punya kerinduan datang di hari Rabu dan juga Sabtu bersama-sama kita sini menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Jadikan ini iman dan doa. Besar anugerah, besar anugerah, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, Bapa, terima kasih Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus. Teristimewa Tuhan, kami boleh menikmati Engkau nyata hadir dalam ibadah kami dari awal sampai saat ini Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan, melalui firman Tuhan, kami menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu meneguhkan kami. Ketaatan-Mu sampai di Kalvari menjadi teladan bagi kami, menjadi modal kepercayaan iman kami, bahwa saat kami taat kepada Kristus, saat kami taat pada firman Tuhan yang adalah Kristus sendiri, kami bangga karena kami tahu hidup kami diselamatkan. Dan tidak ada yang lebih indah Tuhan mengetahui, menyadari bahwa kami adalah bilangan orang-orang yang diselamatkan. Tuhan, terima kasih bahwa kami Tuhan untuk senantiasa tidak takut, tidak gentar atas segala situasi yang terjadi di sekeliling kami, bahkan yang kami hadapi pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu Tuhan, saat kami taat, kami adalah orang yang diselamatkan Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Mengucap syukur juga Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Simon Rubianto yang sudah menjadi saluran berkat-Mu atas kami di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati beliau. Berkati pelayanannya, berkati penggembalaannya di GBIS Immanuel di Pekutatan Tuhan. Pakai gerejanya lebih lagi untuk meluaskan kerajaan Kristus di Pekutatan dalam nama Yesus. Berkati juga pekerjaannya sebagai pengajar Tuhan, sebagai pendidik. Biarlah berdampak dalam pengabaran Injil-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarga, berkati apapun usahanya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan buat jadi berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Demikian sebentar hamba-Mu kembali ke Pekutatan sepanjang perjalanan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, bentengi dengan malaikat-Mu, pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam segala hikmat dan kewaspadaan, tibakan di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Demikian pada saat malam hari ini Tuhan, kami berdoa. Kami teringat Tuhan, anak kami Firman Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatannya. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah. Darah Yesus membasuh Firman. Menyucikan, menguduskan, mentahirkan. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan sempurna adanya. Apapun yang menyebabkan lemah tubuh Firman, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kesembuhan yang sempurna datangnya daripada Tuhan bagi Firman. Segala apa yang menjadi cita-cita anak kami Firman, tilik dari ketinggian-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau memberkatinya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, bersyafaat untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Berdoa Tuhan untuk berkat-Mu atas para pemimpin bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, berkati Kapolri, berkati Panglima TNI, bahkan seluruh jajarannya sampai di tingkat pemerintahan yang paling terendah Tuhan. Berkati dengan roh takut akan Tuhan, berkati dengan hikmat daripada Tuhan, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, sehingga boleh membawa bangsa kami semakin maju di dalam kesejahteraan, di dalam keamanan, ketertiban, kesehatan, apapun Tuhan. Kami melepaskan shalom atas bangsa kami Indonesia dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian kami berdoa Tuhan untuk kota Kabupaten Jemberana, tempat di mana umat-Mu Engkau tempatkan. Kami berdoa Tuhan bagi para pemimpin kota Tuhan. Berkati Bapak Bupati, berkati Bapak Wakil Bupati beserta seluruh jajarannya, sampai kepala lingkungan bahkan RT. Tuhan berkati. Tambahkan senantiasa hikmat daripada Tuhan. Roh takut akan Tuhan di dalam membawa kota kami ini Tuhan terus bertumbuh di dalam kesejahteraan, di dalam keamanan, di dalam kesehatan, di dalam segala segi kehidupan Tuhan. Biarlah atmosfer kerajaan surga ada di kota kami. Karena kami percaya Tuhan, saat kota kami diberkati, kesejahteraan kota kami adalah menjadi kesejahteraan kami umat-Mu di gereja ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Saudaraku, ibadah sudah selesai, mari kita angkat tangan terima berkat daripada Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan saat engkau masuk, diberkati Tuhan saat engkau keluar dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan buah kandunganmu, segala hasil bumi dan hasil ternakmu dalam nama Yesus. Diberkati lumbungmu, segala usaha dan pekerjaanmu diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati bakulmu, diberkati juga tempat adonanmu dalam nama Yesus. Diberkati usaha tokomu, diberkati usaha dagangmu dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan pabrik rotimu, diberkati Tuhan usaha kulinermu, usaha depotmu diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan budidaya tambakmu, diberkati Tuhan usaha jasamu, diberkati Tuhan pelayananmu dalam nama Yesus. Apapun yang dikerjakan Jemaat Betani Negara, Tuhan membuatnya menjadi berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati pendidikan dan kesehatan. Tuhan menghendaki engkau tetap naik dan naik, menggenapi setiap destiny Tuhan atas pribadi luas pribadi di tempat ini dalam nama Yesus. Tuhan menghendaki engkau tetap naik dan naik, tidak turun. Menghendaki engkau menjadi kepala dan bukan ekor dalam nama Yesus. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera, serta penyertaan dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.